sama Bapak Pak Abad. Kebetulan saya jadi orang tua asuh. Kebetulan anak-anak itu Aldi nanya sama Bapak, Pak, gimana perasaan Bapak mengurus anak asuh seperti saya yang ada di sini bertiga. Kata saya senang banget, seperti nambahan keluarga gitu kayak kata saya. Kan di sini keadaannya di kampung ini mah kayak begini, kegiatan Bapak cuman ke sawah, ke kebun, paling bantu-bantu ibu bikin raginang, bikin ragining, ya sampai ngemas. Kalau adik mau cari ilmu, kata Bapak ya silahkan aja ikutin ibu. Ya kebetulan dianya dikasih pengalaman Bapak, setahu Bapak bikin raginang dulunya kayak gimana. Dianya bantu-bantu gencet itu ngepres buat ragining sama Bapak. Orang itu betul-betul lucu banget, baik, disuruh apapun dia mau. Katanya ya Bapak suruh, Bapak kerjakan, saya mau ikutin, saya cari ilmu. Alhamdulillah kata Bapak, benar-benar deh. Walaupun Bapak ilmunya cuma sederhana ke kebun, ke sawah, ya tapi harus bermanfaat. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Yati. Saya orang tua asuh dari kelompok Rumah 7 ya. Namanya Kakak Ilen, Kak Alma, sama Alia. Ya, Alhamdulillah selama di sini anak-anak yang 3 itu kebetulan saya mintanya perempuan dan punya anak perempuan jadi nyambung gitu ya. Anak-anak itu pada baik, alhamdulillah sopan santun, gak ada obatnya itu sopan sama santunnya, adabnya. Kalau mau ke WC izin, mau apa-apa izin, mau pamitan, mau masuk, pokoknya alhamdulillah saya selaku orang tua asuh di sini merasa gimana gitu ya sama anak yang 3 itu. Kemudian kemarin saya bawa ke sawah karena kebetulan saya sehari-harinya seorang petani, sama suami saya diajak ke sawah ngambil singkong sama nelusurin jalan sungai. Ada kesan anak-anak kayaknya belum pernah nginjak kaki sawah pesawahan, sama mau ke sungai aja sampai hati-hati gitu. Sampai ada tragedi Iren sendalnya mau jatuh tapi alhamdulillah kena itu lagi. Jadi saya tuh ngelihatnya ya Allah seneng, kayaknya seneng banget kita anak-anak dibawa ke sungai sama ke sawah. Dan selama di sini alhamdulillah untuk makan juga anak-anak nggak pernah ada dilema apa-apa, mau aja nurut saya pasakin apa gitu, gak nuntut mau masakin ini itu yang dimasak sama saya dia makan. Nama saya Ibu Rosidah, suami saya Bapak Oji. Saya sebagai anak ibu orang tua asuh sama Raja, Akmal, Gevin. Alhamdulillah sangat gembira kedatangan SMP sama SMA dari Bogor. Saya banyak terima kasih sudah dibantu-bantu sama anak-anak. Saya panen timun, panen kangkung, panen padi juga. Sekarang mau menjemur padi kan cuacanya gini, jadi nggak jadi. Udah aja gini nanam cabai. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas. Di sini sebagai orang tua asuh dari Bagas, Alparo, Oreja, iya. Mereka di sini bertiga dan kebetulan di sini udah hari ketiga ya. Iya, hari ketiga. Ya, alhamdulillah mereka anak-anak yang baik gitu ya, aktif. Apalagi dalam ibadah gitu, sholat ya tiap waktu mereka bareng-bareng gitu. Buka puasa pertama kan di sini ya. Alhamdulillah kita di sini kan udah biasa ya, banyak gitu kan, banyak orang, jadi udah di sini aja lah biar bareng-bareng gitu kan. Tapi alhamdulillah apa yang kita masak gitu ya mereka makan gitu. Jadi seneng lah gitu kan. Dilihat oh iya habis lah makanannya gitu kan. Jadi ya seneng kita itu alhamdulillah. Sama Abah diajak ke kebun ya. Di ini kebun bawang gitu, daun bawang di sana mereka ya nyambut-nyambutin rumput kayak daun bawang yang sudah kering, mereka dibersihin lah gitu kan. Nah, hari tadi sama saya pertama diajak ke sana tuh penggilingan padi. Saya kasih tahu dari mulai menanam padi kan, dari proses pertama, proses kedua sampai jadi beras, saya kasih tahu ya alhamdulillah. Mereka langsung nangkep gitu kan, dengan senang hati lah mereka ketawa-ketawa gitu kan. Udah gitu ya udah saya kasih tahu, mau nggak lihat proses penanaman padi itu kayak gimana gitu kan, yang dari awal mulai nanam sampai dipanen. Ya udah saya ajak ke sana sama Bagas karena yang 2 tadi masih tidur katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa ya saya ajak mereka. Ya alhamdulillah sepanjang jalan ketawa-ketawa gitu kan, pada walaupun jalannya
apa namanya, licin kan karena hujan kan. Saya bilang, "Ini hujan, nggak apa-apa," katanya, "senang aja," gitu kan. Jadi, ya sambil kita cerita, maksudnya cerita sampai kita turun kan, sampai pada jatuh itu anak-anak tuh, ketawa-ketawa gitu ya. Turun kita ke sungai. Ya itulah kesannya saya itu sama anak-anak tuh, ya walaupun jalannya licin, tapi mereka tuh kayak sangat menikmati gitu kan, seneng sekali kayak, ya gitulah di masa kecil mungkin karena seneng gitu kan. Apalagi kan di sawah itu banyak apa sih tuh, kayak keong gitu kan, mereka tahu gitu kan, langsung akrab aja gitu. Seneng walaupun mereka jatuh kayak gimana, ya udah saya juga kadang kasihan gitu kan, takutnya mereka kayak gimana gitu, tapi nggak apa-apa, udah aman aja katanya, lanjut aja. Ya udah lanjut gitu, kan sambil sambil apa, video-video, dipoto kayak. Halo, nama saya Ibu Ain, orang tua dari Abim sama Alip sama Jaki. Kesannya tambah pengalaman ke titipan anak-anak dengan berbagai karakter ya, beda-beda karakternya gitu. Kalau yang satu, kalau Abima banyak ngobrol gitu, udah agak dewasa pemikirannya. Mungkin karena itu ya sama ya kayak itu anak saya udah itu sama ibunya kali ya. Kalau itu mah Jaki mah banyak diem. Kalau itu mah Alif mah banyak interaksi juga sama saya ya. Kalau itu mah Jaki mah banyak diem, dan kalau kerja juga belum bisa pegang sapu gitu kalau di bersih-bersih gitu. Anak-anak ini suka bantu juga. Kadang-kadang saya kan jualan, bantu ambil-ambil alat-alat buat jualan di warung juga. Bersih-bersih di madrasah juga, ikut bersih-bersih, dan di kebun juga ikut nanam bunga. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Sari. Saya ibu asuh dari Ratu, Ken, sama Raya. Ya, anak-anak lucu, baik selama di sini. Keseruannya tuh waktu diajak ke sawah ya, di jalannya itu licin banget. Saya tuh kasihan sebenarnya. Tapi harus gimana lagi ya, soalnya kan harus katanya, harus nyoba. Terus waktu ngarit padi ya mereka antusias lah kalau gitu, serius. Halo, nama saya Ibu Mila, orang tua angkat dari Nazala ya, Yasmin sama Binar. Pesan mereka ya anaknya baik, sopan, gitu, mandiri gitu. Kalau yang lucunya, kalau misalnya saya lagi cuci piring, terus aja mau cuci piring gitu ya, enggak saya mau balik lagi aja, mau ditaruh lagi, disimpan lagi di kamar, jadi enggak ditaruh gitu. Padahal biarin aja sama ibu dicuci gitu, nggak usah, nanti aja, jadi dibawa lagi ke kamar gitu. Dianya tanya, "Pak, ada kesan buat saya mau pulang ke orang tua." Ya ada dari Bapak. Satu, semoga dari pulang dari sini ilmu Bapak cuman sederhana, harus manfaat, bekal buat masa depan kata Bapak. Nah, jadi orang harus jadi orang baik kata Bapak. Ya Pak, langsung dia tulis. Harus menghormati orang tua kata Bapak. Yang ketiga, harus rajin, apapun belajaran yang dari Bapak ambil, dari mana saja harus rajin sama ibadah. Itu jangan lupa kata Bapak begitu. Banyak terima kasih kata anak-anak. Batak Bapak, alhamdulillah. Batak Bapak turunannya jemput dari sini. Kata itu, tak usah Bapak kan nggak tega kok datang ke Bapak diambil, dianya pulang sini, makanya ke Bapak dianterin lagi sampai tempat tujuan. Iya gitu aja kita dari Bapak. Ancek Bapak katanya dititip ke anak-anak, titip salam-salam buat orang tua ya, terima kasih Pak. Nah kebetulan hasil karya dia bikin ragining kan, kebetulan raginang nama habis walaupun sedikit. Ini oleh-oleh dari Abah dari Cipanas. Kalau sedih, alhamdulillah Kelvin, Adi, Jan, Insan itu semuanya kebagian gitu, walaupun sedikit, malah ada 9 dari anak-anak, alhamdulillah ianya
Ya ini kenang-kenangan dari bapak, dari anak bapak. Katanya bilangnya, terima kasih banyak Pak, saya udah bertemu. Enggak merepotin, malahan bapak seneng kalau misalnya waktu udah masih panjang, bapak masih seneng gitu. Tapi kan tergantung itu, itu waktunya udah nggak mengizinkan ya, ada batasnya, cuman 3-4 hari teh sama yang pulang ini ya, gitu aja gitu. Ya dari bapak pesan sama orang tuanya, salam-salam, semoga sehat selalu atuh. Sekarang dia mau pulang, selamat jalan sampai ke tujuan, jangan ada apapun halangan di jalan gitu. Saya minta cuman gitu aja dari bapak mah, cukup sekian saja itu ya. Kan untuk sekolah Insan Cendekia, saya ucapkan terima kasih banyak udah berada di Desa Pakuwon ya selama 4 hari. Pokoknya sukses terus buat sekolah Insan Cendekia. Pesannya untuk anak-anak, semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, terutama berbakti kepada orang tua, terus gapai terus cita-citanya ya. Semoga menjadi anak-anak yang berhasil pokoknya. Buat semuanya, buat semua sekolah Insan Cendekia ya. Terutama buat anak didik saya yang 3 orang itu, Alma, Kak Ilen, terus Alia. Semoga sehat terus, panjang umur, sukses. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesannya buat anak-anak, semoga anak-anak menjadi anak soleh, sukses, keinginannya taat kepada orang tua bagi nusa dan bangsa. Gitu. Dari saya sebagai orang tua asuh ya tentunya kan pengen anak-anaknya sukses lah, istilahnya kan sukses, apa yang mereka cita-citakan kan tercapai, menjadi anak yang pinter, yang soleh, yang itu ya, sehat gitu kan ya, berbakti sama orang tua. Udah cukup gitu aja. Pesannya mudah-mudahan anak ini semakin rajin belajarnya dan menjadi anak soleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang tuanya juga, bagi agama juga. Mudah-mudahan menjadi anak soleh. Terus harapan saya semoga mereka dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezeki, sama sekolahnya tuh ya lulus lancar ya, dilancarkan segala macam lah. Pokoknya sampai jenjang yang mereka mau aja, sukses. Kedepannya sukses pokoknya ya, saya doain buat mereka. Saya udah sayang kok sama mereka. Baru 3 hari aja itu nanti wah bakal gimana ya. Di rumah tuh pasti nggak rame lagi gitu. Walaupun punya anak juga gitu, tapi keseruannya beda gitu. Punya anak angkat kayak mereka yang seru-seru banget, gitu. Baik, soleha ya. Mudah-mudahan mereka jadi anak yang sukses, soleha, yang berbakti sama orang tuanya, sama negaranya ya. Amin, mudah-mudahan saya doain ya. Pesannya buat mereka tetap menjadi anak yang baik, nurut sama orang tua, patuh sama guru-gurunya.